Pada suatu hari kita mendapat kabar bahwa Vietnam punya strategi baru untuk meningkatkan ekonomi nasional Vietnam, di mana kita sebagai pengusaha ditawari mega opportunity di Vietnam. Vietnam ini bangsa dan negara yang unik. Sejarah mereka adalah mereka merdeka karena berperang dengan Perancis, lalu berperang melawan Jepang, lalu berperang melawan Tiongkok. Ketiganya dimenangkan oleh Vietnam walaupun compang-camping. Dan terakhir, Amerika yang ketakutan komunis melebarkan sayapnya ke Asia Tenggara, lebih baik berpihak ambil posisi melawan Vietnam Utara yang komunis. Ternyata Amerika pun dibuat keok sama Vietnam. 4 negara besar dalam kurun waktu 50 tahun hingga akhir tahun 70-an, Vietnam adalah negara pemenang perang. Bahkan di dalam negeri, konflik internal berperang di Vietnam tersebut baru selesai di tahun 1989. Vietnam selama 50 tahun main digorong-gorong dan diakui militernya sangat canggih di dunia. Mereka lah jagonya perang gerilya di zaman modern, dan mereka membuktikan dengan mengalahkan 4 negara besar, Perancis, Jepang, Tiongkok, dan Amerika di ranah Vietnam. Jadi tidak ada bangsa dan negara secanggih Vietnam dalam mempertahankan negaranya. Sejak tahun 90-an, Vietnam membuka diri walau masih gamang. Jenderal-jenderal perang mereka sekarang pejabat penting di negara tersebut. Namun kebiasaan dalam militer, sebenarnya mereka pengen dapat uangnya cepat. Bukan pebisnis beneran sebenarnya mereka itu. Korupsi, kolusi, nepotisme kuat sekali di pejabat teras, di pejabat atas. Kalau di pejabat bawahan disikat kalau ada yang melakukan KKN ini. Jadi kita bermain dalam tanda petik harus dengan pejabat teras militer senior di Vietnam. Itu syaratnya untuk masuk dan sukses di Vietnam. Jadi ketika ada undangan di mana kita memang mengincar lama, termasuk ketika pejabat tadi belum menjabat, kita sudah idekan dan strategikan kepada dia untuk kita ambil dan kelola tambang bauksit, bahan alumina dan aluminium. Ini memang maunya kita, namun lebih elegan kesannya Vietnam yang nawari, Vietnam yang butuh. Kita tidak sia-siakan peluang ini yang mengundang pejabat teras militer tertinggi lagi. Lalu sebagai seorang patriotik nasionalis NKRI dapat peluang begini, ya kita sikat dengan syarat modal kita balik cepet, teknologinya harus pakai teknologi Indonesia, dan SDM-nya harus orang Indonesia, terutama di jabatan yang strategis. Jadi kita aturlah, kita beri syarat kepada pemimpin senior Vietnam tersebut. Apa yang kita atur pertama adalah tax holiday. Kita harus dapat tax holiday. Tanpa tax holiday bisa-bisa 15 tahun baru balik modal, sementara jabatan senior tadi belum tentu lama, ada batasnya. Jadi dengan adanya tax holiday bisa 5 tahun balik modal. Apalagi barangnya kita markup 3 tahun operasi sudah harus balik. Jadi kapanpun hengkang sudah balik modal, sudah ambil puluhan triliun dana dari mereka, sudah untung puluhan triliun kita. Lalu ada lagi syarat-syarat yang harus Vietnam setujui sebelum puluhan triliun kita dalam tanda petik akan kita gelontorkan. Karena kita akan membangun di daerah yang belum ada infrastrukturnya, dengan syarat harus dekat laut agar gampang kita ke perairan internasionalnya. Namun pelabuhan harus kita bangun, jalanan harus kita bangun, wilayah perawan di Vietnam yang akan kita bangun. Perusahaan kita akan membangun infrastruktur sendiri, mulai dari dermaga, jalan, tanur-tanur peleburan, power plant, area penimbunan bahan baku, dan barang hasil produksi. Juga instalasi pengelolaan air bersih, serta ekstraksi oksigen dari air laut. Juga ditambah lagi asrama pegawai, rumah sakit, dan infrastruktur lainnya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha peleburan biji bauksit yang ditambang dari ratusan ribu hektar areal penambangan yang kita kuasai. Kita akan membawa 10 ribuan pegawai terampil, termasuk Indonesia Private Army atau tenaga keamanan swasta. Ini militer loh ya, bukan satpam, yang membaur di lingkungan kerja untuk keamanan aset kita, juga untuk mengumpulkan data agar kalau ada apa-apa kita bisa antisipasi, bertindak cepat sebagai counternya. Lapangan terbang private jet yang boleh keluar masuk juga kita bangun dan harus tersedia. Jadi walau private army, tetap unsur intelijennya kuat. Dari sisi kepegawaian, kita kasihlah 5% pegawai nanti orang Vietnam, terutama penduduk lokal, dan terutama di urusan tambang dan urusan sosial lainnya. Jangan di smelter, jangan di teknologi kita, ntar pinter dia. Kita juga akan bangun power plant sendiri. Namun kalau ekses atau kelebihan daya, agar kita tidak rugi, PLN Vietnam harus ambil dengan kontrak jangka panjang di atas 15 tahun terhadap daya listrik tersebut. Harganya premium yang diambil oleh PLN Vietnam dari kita. Jadi kita lebihkan produksi daya powernya. Jadi dipakai nggak dipakai oleh PLN Vietnam, Vietnam harus tetap bayar kita. Modal bangun power plant 5 tahun harus balik dengan strategi PLN Vietnam membeli dari kita. Jadi kita pakai biaya listriknya untuk pabrik kita seakan-akan zero atau nggak bayar. Lalu ada syarat lain yang harus Vietnam setujui. 1. Corporate income
tax. Ini harus sangat kecil atau nihil. Malahan kalau bisa kita bikin lebih bayar. Kenapa? Karena perusahaan kita harus mendapatkan fasilitas kemudahan penanaman modal termasuk investment allowance dan pembebasan pajak-pajak import. Sementara itu, credit withholding taxes justru harus refundable. Kita paksa refundable, harus dibalikin tuh dana. Nomor 2, payroll tax. Ini juga untuk pembayaran juga harus nggak bayar. Karena warga Indonesia yang bekerja di perusahaan digaji dalam bentuk biaya hidup dan akomodasi yang disediakan oleh perusahaan kita, plus sedikit uang saku. Sedangkan hak gaji yang lebih besar dibayarkan di Indonesia atau di keluarganya di Indonesia. Jadi di Vietnam nanti kecil aja. Karena itu payrollnya jadi kecil atau nol. Kebayang? Supaya Vietnam nggak bisa majak gaji karyawan. Itu strategi kita. Nomor 3, VAT atau Value Added Tax. Perusahaan kita justru kerjanya minta restitusi PPN karena semua produksi diekspor ke Indonesia dari Vietnam. Nomor 4, PBB, pajak bumi bangunan. Mungkin ini satu-satunya pajak yang kita berikan atau mereka dapat. Lalu berapa besarnya? Ya kita atur lah. Nomor 5, royalti yang akan dibayarkan kepada pemerintah Vietnam atas hak penambangan. Oke, ini kita bayar. Dan berapa bayarnya? Kita atur. Karena semua informasi tentang volume kegiatan penambangan, smelting, serta ekspor bauksit yang tahunya hanya perusahaan kita. Ini internal kita. Pihak pemerintah Vietnam harus tidak hadir di lokasi untuk mengawasi semua kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan ini harus dapat kepastian dari sang pejabat senior tersebut, termasuk harus dilindungi dari kehadiran wartawan dan media independen. Media utama harus tidak ada berita tentang kita di sana, sehingga tidak bakal tahu berapa sesungguhnya kekayaan bauksit Vietnam yang telah atau akan kita keruk. Ibaratnya, perusahaan kita di Vietnam ini membeli bauksit dari pemerintah Vietnam. Perusahaan kita dipersilahkan mengambil sendiri dan membayar sesuai apa yang kita mau. Ini strateginya dan ini syaratnya. Sepertinya pejabat senior Vietnam sulit menolak karena dia sudah tanda tangan setuju. Oh ya, ada satu lagi. Dari sisi negara Vietnam dan muka pejabat harus kita belai dan harus kita lindungi, yaitu Vietnam harus dapat multiplier effect-nya. Kita harus siapkan skenario, namun karena di daerah remote yang jauh dari peradaban pusat kehidupan bangsa Vietnam, kita fokuskan ke dekat-dekat pabrik kita untuk lokal saja. Namun lebih ke masalah sosial, jangan alih teknologi. Di sisi lain, di sisi kita, karena kita NKRI patriotik nasionalis, multiplier effect harus terbanyak ya di sisi Indonesia, bukan di Vietnam. Teknologi, bahan baku, transportasi, digitalisasi sebanyak mungkin dikerjakan di Indonesia. Vietnam terima bersih. Demikian sahabat, strategi kita untuk menambang bauksit dan smelternya yang akan kita bangun di Vietnam, di mana pabrik turunannya seperti aluminium tetap di Indonesia. Semoga informasi sederhana ini ada manfaatnya. Dan awas, jangan dibawa pikiran sahabat ke nikel di Indonesia ya. Indonesia bukan Vietnam. Indonesia jauh lebih pinter. Ngono loh.